Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Nur Hidayat. Saya akan mempresentasikan tentang peradilan anak. Pengertian peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak, di dalamnya ada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan semua yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak. Anak di sini adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun. Hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dasar hukum peradilan anak. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5, Pasal 28B, Pasal 28G, dan Pasal 28I. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ini disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta. Undang-undang ini disahkan juga oleh Menkumham Amir Samsudin. Selanjutnya yaitu sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan dengan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya yang terakhir, dan yang terakhir adalah penghindaran pembalasan. Selanjutnya, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak yang pertama diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Selanjutnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Selanjutnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Selanjutnya, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak yang cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak yang sedang menjalani masa pidana, dia berhak mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang berkait untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai kedamaian antar korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau di LPKS, yaitu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial paling lama 3 bulan. Yang terakhir yaitu pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam menangani perkara anak korban dan atau anak saksi, pemimpin kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam hak tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI diajukan ke pengadilan anak, sedangkan orang dewasa atau anggota TNI tersebut diajukan ke pengadilan yang berwenang. Pidana pokok anak. Pidana pokok anak yang pertama yaitu pidana peringatan, yang kedua pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, dengan syarat pelayanan masyarakat, dan dengan syarat pengawasan. Yang ketiga yaitu pelatihan kerja, yang keempat pembinaan dalam lembaga, dan yang terakhir adalah penjara. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang pertama yaitu pengembalian kepada orang tua atau wali. Selanjutnya penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya pencabutan surat izin mengemudi, dan yang terakhir perbaikan akibat tindak pidana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.